Kelas 11 IPA kita akan masuk ke bab kedua, topiknya limit fungsi aljabar, topik yang baru kamu dengar. Topik ini adalah bagian dari kalkulus. Nah, jadi nanti setelah ini ada topik turunan dan kemudian dilanjutkan dengan topik integral. Nah, jadi yang kita pelajari adalah fungsi aljabar yang akan kita cari nilai limitnya nanti. Fungsi-fungsi aljabar yang dimaksud nanti kita akan ketemu fungsi polinomial. Tentunya ada di sana fungsi linear yang bentuknya begini, x tambah b fx sama dengan x tambah b, kemudian fungsi kuadrat, kemudian ada fungsi polinomial berderajat n yang bentuknya begini. Nah, kemudian nanti kita akan menggunakan fungsi rasional pecahan juga ketika menggunakan operasi limit, dan kemudian ada fungsi irasional bentuk akar seperti ini ya. Nah, kemudian kita fokus ke topik limit ya, tetapi kali ini kita masuk ke bagian konsepnya dulu, dasarnya. Jadi arti limit fungsi aljabar di suatu titik. Nah, jadi ada fungsi fx sama dengan 2x tambah 3. Nanti sepertinya menggambar ini anak kelas 11 IPA sih sudah paham. Ini kan gambar sebuah garis ini. Ya, bentuk ax tambah b kan. Gradiennya ini 2. Gradiennya 2. Jadi kalau kamu gambar garis, kamu hanya perlu 2 titik. Ambil aja misalnya x-nya 0, y3. Gambarkan 0,3 pada sebuah diagram Cartesius, ambil x1 misalnya 2 tambah 3 sama dengan 5, 1,5. Hubungkan 0,3 dengan 1,5, panjangkan aja garisnya, nanti itulah garis fx sama dengan 2x tambah 3. Nah, memang garis ini terdefinisi untuk semua x bilangan real. Artinya berapapun bilangan x yang kamu ambil akan selalu ditemukan nilai y-nya. Jadi semua bilangan real memenuhi sebagai domainnya, daerah asalnya. Nah, akan dicari nilai-nilai fungsi fx untuk nilai x yang mendekati 3. Jadi untuk semua x bilangan real akan kita cari yang mendekati 3 sebagai domainnya, kemudian kita cari fx-nya. Jadi kita ambil x dari kiri dan dari kanan. Ya, maksudnya begini. Jadi x mendekati 3, ini kan domainnya x-nya. Nah, kita ambil x yang mendekati 3. Boleh 2,7, boleh 2,9, boleh 2,99, sampai sekecil sekali, tetapi jangan sampai pas 3, mendekati 3. Jadi dia mendekati 3 dari kiri. Nah, mendekati 3 kalau kamu lihat angka ini, misalnya angka 3 kan, kalau kamu urutkan dari kiri, angka 3 dari kiri kan ada 2,9999, 2,8 sekian dan selanjutnya, itu maksudnya itu. Kalau dari kanan berarti 3,00001, itu kan mendekati 3 itu. Nah, itu maksudnya ketika kita disuruh mengambil nilai-nilai x yang mendekati 3, baik dari sebelah kiri 3 maupun yang dari sebelah kanan 3. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya kita ambil 2,7, berarti 2 kali 2,7 tambah 3, hasilnya 8,4. Kalau kita ambil 2,9, kemudian hasilnya 2 kali 2,9 tambah 3, hasilnya 8,8. Demikian selanjutnya, kita ambil sedekat mungkin dengan 3. Jadi ketika kita ambil 2,99 hasilnya 8,98, ambil lagi 2,999 hasilnya 8,998, ambil lagi 2,9999 hasilnya 8,9998, ambil lagi sedekat mungkin dengan 3,0. Nanti ini sedekat mungkin akan mendekati sebuah bilangan. Kira-kira mendekati bilangan berapa? Ini kan 8,9999999 nanti seperti itu. Artinya dia mendekati 9. Paham ya? Oke. Mendekati 9. Nah, kemudian kalau kita ambil pun dari kanan. Kalau kita ambil dari kanan kan, yang dari sebelah kanan angka 3, berarti kita ambil 3,1
2 kali 3,1 tambah 3, 9,2. Lebih dekatkan lagi, 3,01 hasilnya 9,02 setelah substitusi ke sini. Demikian selanjutnya sampai 3,0001 misalnya hasilnya ini. Ambil lagi lebih kecil, 3,000009 sekian. Atau 3,0001. Oke, lebih dekat itu ya. Berarti 2, kali yang kamu ambil tadi tambah 3. Dia akan mendekati, lihat. 9,2 ke 9,02 ke 9,002, 9,0002 dan selanjutnya terus nanti dia akan mendekati angka 9. Ini kan makin berkurang, makin kecil, mendekati angka 9. Nah, itu dia yang limit secara intuitif. Ini disebut namanya limit secara intuitif. Nah, berdasarkan tabel yang kita lihat ini, terlihat bahwa jika nilai X semakin mendekati 3, maka nilai fx-nya ini akan semakin mendekati 9. Ulangi, jika nilai X yang kita ambil semakin mendekati 3 baik dari kiri maupun dari kanan, maka nilai fx-nya ini akan semakin mendekati 9. Ditulis begini, limit X menuju 3, mendekati 3, X menuju 3 dari 2x tambah 3, oke, fungsinya 2x tambah 3, hasilnya adalah mendekati 9. Ya, jadi cara menulis apa yang kita praktekkan barusan ini adalah limit X menuju 3 dari 2x tambah 3 sama dengan 9. Ini yang ditulisnya. Cara menulisnya ya. Huruf L-nya huruf kecil ya. Di sini LIM-nya limit ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, kemudian kalau kita punya persoalan begini misalnya, fungsinya adalah X pangkat 3 kurang 1 per X kurang 1. Nah, memang kalau dari sini fungsi F terdefinisi di mana saja. Waktu kita belajar kelas 10 ada begitu ya. Fungsi fx-nya ini terdefinisi untuk semua X elemen bilangan real kecuali ada, yaitu tidak boleh 1. Karena ketika X-nya kita ganti 1, di penyebutnya pun jadi 0. 1 kurang 1, 0. Dilarang membagi 0. Kita lihat di pembilangnya. 1 pangkat 3, 1. 1 kurang 1, 0. Terjadi 0 per 0. Makin tak tentu. Makanya disebut bentuknya tak tentu. Artinya bentuk tak tentu itu baik di pembilang maupun di penyebut dari bentuk rasional. Ini bentuk rasional ya, bentuk pecahan. Jadi istilah-istilah itu harus kamu pahami. Ini bentuk rasional. Ketika kita substitusi X sama dengan 1, 0 per 0 hasilnya jadinya bentuknya tak tentu. Jadi fungsi ini terdefinisi untuk semua X kecuali di 1. Jadi apa saja bisa kau ambil X-nya kecuali 1, karena ketika kita ambil 1 bentuknya menjadi tak tentu. Nah, kemudian ketika kita akan melakukan percobaan lagi, kita akan disuruh mencari nilai-nilai yang mendekati 1. Oke. Berapakah nilai fx-nya ini jika X yang kita ambil nanti mendekati 1? Nah, kalau kita ambil percobaannya, misalnya kita ambil misalnya 1,001, tidak persis 1 ya. Berarti 1,001 pangkat 3 kurang 1 per 1,001 kurang 1. Kan tidak terjadi 0 per 0. Nanti hasilnya misalnya jadi 3,003. Kalau kita ambil X-nya di 1,001. Atau kita ambil dari kanan yang mendekati 1, 0,999 mendekati 1 ya. Kemudian 0,999 kita pangkat 3 kan, kurangi 1 per 0,999 kemudian kurang 1, hasilnya nanti 2,997. Tabelnya ini ada di halaman 112 bukumu.
Kenapa harus saya sampaikan itu? Supaya kamu memahami maksudnya. Nah, setelah kita lihat tabel, ketika disuruh mencari nilai fx ketika x mendekati 1, oke, saya buat begini, jika x semakin mendekati 1, maka nilai fx akan semakin mendekati 3. Nanti kamu buktikan dengan membuat percobaan. Ketika ambil X mendekati 1, substitusi ke sini, baik dari kiri maupun kanan seperti yang kita praktekkan tadi, hasilnya akan cenderung mendekati 3. Maka cara menulisnya adalah limit X menuju 1 dari fungsi X pangkat 3 kurang 1 per X kurang 1 sama dengan 3. Nah, ini limit secara intuitif. Nah, secara konsep matematika yang lebih mendasar, yang dipopulerkan oleh Rigorous, ya tentunya kamu mungkin akan bisa baca di buku. Nah, kemudian atau mungkin kamu nanti ketika masuk jurusan matematika di Fakultas MIPA atau jurusan fisika atau teknik, konsep yang dipopulerkan oleh Rigorous itu mesti kamu kuasai. Tetapi di sini saya tidak akan menyampaikannya secara detail lagi, karena pun keterbatasan kita secara daring ya. Nah, jadi kesimpulan apa yang akan kita pelajari, yang sudah kita pelajari barusan? Yang pertama adalah limit X menuju A dari sebuah fungsi fx akan sama dengan L. Itu artinya adalah untuk setiap X yang mendekati A, baik dari kiri maupun kanan, tetapi X-nya tidak boleh sama dengan A ya, tidak boleh persis A, maka nilai fx akan mendekati L. Jadi setiap X yang kita ambil mendekati sebuah bilangan A, hasilnya nanti fungsi itu akan mendekati sebuah bilangan L. Setiap X yang kita ambil yang mendekati 1, baik dari kiri dari kanan, maka fx akan mendekati 3. Itulah definisi limit ya. Baik, kita lanjut. Sehingga hal ini bisa kita buat lebih sederhana. Ternyata untuk fungsi aljabar, kondisi limit ini bisa kita selesaikan seperti mensubstitusi langsung soal yang sebelumnya. Nah, misalnya ini, kalau ditanya limit X menuju 3 dari 2X tambah 3, benarkah 9? Cara menjawabnya begini, limit X menuju 3 dari 2X tambah 3 adalah substitusi X-nya dengan 3. 2 kali 3 tambah 3 hasilnya 9. Tetapi di dalam pikiran kita harus berpikir bahwa sebenarnya fx-nya ini mendekati 9 ketika x yang kita ambil mendekati 3. Nah, jadi selanjutnya untuk persoalan-persoalan yang kita hadapi tentang limit, kamu boleh uji pertama sekali dengan mensubstitusi. Terkait dengan soal yang ini pun ya, nanti tabelnya ini saya bilang di bukunya ada ya, bagaimana tabel waktu mendekati 1 sehingga fungsi ini mendekati 3. Kita pun bisa mencarinya ini dengan melakukan substitusi. Sehingga limit X menuju 1 dari X pangkat 3 kurang 1 per X kurang 1 sama dengan kita substitusi angka 1. Tetapi kan kalau kita substitusi angka 1, 1 pangkat 3, 1 kurang 1, 0. 1 kurang 1, 0. Ini bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu. Bagaimana menyelesaikannya ketika guru atau saya tadi menyuruh kamu substitusi saja, tetapi yang diperoleh bentuk tak tentu. Tentu hasilnya ini adalah tak jelas. Namanya juga bentuk tak tentu. Nah, ini yang akan kita pelajari di bagian berikutnya nanti. Kita masuk ke beberapa soal dulu berikutnya sebagai contoh. Nah, misalnya begini, limit X menuju 2 dari X kuadrat tambah 2X tambah 1 ini fungsinya. Nah, fungsi ini akan mendekati berapa nanti ketika kita ambil X menuju 2. Karena kita tidak usah lagi menggunakan yang namanya tabel itu, kan itu akan terlalu lama.
Kamu tinggal substitusi saja, tetapi ada hal-hal yang harus kamu jaga suatu saat. Nanti di pertemuan berikutnya saja itu sebenarnya. Nah, 2 pangkat 2 tambah 2 kali 2 tambah 1. 4 tambah 4, 8, 9. Nah, ini juga begitu. Limit X menuju minus 2 misalnya. Ya, berarti akar pangkat 3 dari minus 2 pangkat 2 kurang 3 kali minus 2 kurang 2. Kalau sudah kamu substitusi, kamu tidak usah lagi menggunakan kata limit di sini ya. Jadi akar pangkat 3 dari minus 2 pangkat 2 kan 4. 4 tambah 6, 10. 10 kurang 2, 9. Akar pangkat 3 dari 9. Ya. Kemudian kalau limit X menuju min 1 dari 2X tambah 1 per X pangkat 2 kurang 3X tambah 4 sama juga. Berarti 2 kali min 1 tambah 1 per min 1 pangkat 2 kurang 3 kali min 1 tambah 4. Nah, kamu selesaikan aja. Nah, kemudian kalau misalnya ada limit, ada fungsinya seperti ini. Fungsinya X tambah 3 kalau domainnya atau X-nya lebih kecil sama dengan minus 2. Fungsinya kamu pakai min X tambah 3 kalau X-nya lebih besar dari minus 3. Pertanyaannya adalah, tentukan limit X menuju 3 dari fungsi ini. Nah, tentunya kamu lihat X menuju minus 3. Berarti di sini X sama dengan minus 3 yang memenuhi fungsi mana yang kita pakai. Nah, kalau minus 3 kan berarti di sini. Kan minus 3 kan di bawah minus 2. Berarti fungsi yang kita pakai ini. Nah, sehingga sama aja dengan berkata substitusi X sama dengan minus 3 ke fungsi yang ini. Berarti minus 3 tambah 3 sama dengan 0. Kemudian kalau X-nya menuju minus 2. Nah, minus 2 pun masih di sini. Karena minus 2 masih di sini, berarti fungsi yang kita pakai tetap ini. Berarti substitusi minus 2 tambah 3 hasilnya 1. Kalau misalnya X-nya menuju 0, limit fx menuju 0, fungsi yang mana kita pakai? 0 kan dia di atas minus 2, berarti fungsi yang kita pakai ini. Berarti minus 0 tambah 3. Minus 0 kan tidak ada, 0 tambah 3, 3. Ya. Nah, kemudian saya minta nanti kamu lengkapi dulu teorema-teorema limit ini, meskipun mungkin di dalam pembahasan soal untuk topik fungsi aljabar, sifat ini terkadang tidak terlalu banyak kita gunakan. Tetapi nanti ketika di limit fungsi trigonometri, sering sekali ini dipakai supaya semakin membuat kita memahami bagaimana menyelesaikan persoalan limit fungsi trigonometri. Nah, teorema-teorema limitnya begini. Jika limit X menuju A dari sebuah konstanta, hasilnya konstanta. Contohnya begini. Nah, ini harus jelas dan tegas kamu ingat. Limit X menuju 2 dari 5. Jadi fungsinya 5. Jadi hasilnya 5. Limit X menuju minus 3 dari 10. Hasilnya minus 10 ini hasilnya adalah minus 10. Jadi limit X menuju sebuah bilangan dari fungsi konstanta, hasilnya konstanta itu sendiri. Tahu menggambar fungsi konstanta ya, misalnya gambar Y sama dengan 5. Gambar Y sama dengan 5, ambil garis di 0,5, dari 0,5 dilalui 0,5, maksudku sejajar dengan sumbu X, itulah garis Y sama dengan 5. Nah, kemudian kalau ada limit X menuju A dari Kfx, sama aja dengan K kali limit X menuju A dari Fx. Maksudnya apa? Jadi kalau ada limit X menuju 2 dari 3x, misalnya 3x saja kita ambil, Fx-nya ini kita ambil X saja, ini sama aja dengan limit 3 kali limit X menuju 2 dari X. Tetapi pun ini lebih repot menulis ini. Padahal kalau kita cari limit X menuju 2 dari 3X kan 3 kali 2, 6. Sama juga di sini. Ganti X dengan 2, 2, 3 kali 2, 6. Tetapi sifat ini adalah sangat penting, khususnya untuk soal-soal suatu saat yang bahkan tidak menggunakan fungsi yang jelas seperti ini. Kita dituntut hanya menggunakan sifat-sifat dari teorema
limit ini. Nah, kemudian limit X menuju A dari fx tambah gx sama dengan pecah aja menjadi dua limit. Nah, contohnya begini. Limit X menuju 2 dari 2X tambah 3. Boleh kamu buat ini menjadi limit X menuju 2 dari 2X tambah limit X menuju 2 dari 3. Atau 2-nya ini jadi pengali di depan ini. 2 akan sama hasilnya ketika kamu substitusi langsung 2 kali 2, 4, 4 tambah 3, 7. Nah, ini limit X menuju 2 dari X adalah X ganti dengan 2, 2 kali 2, 4, 4. Limit X menuju 2 dari konstanta kan konstanta itu sendiri. Nah, tetap akan menjadi 7. Demikian juga limit X menuju A dari fx kali gx, boleh kamu pecah limitnya menjadi 2 bagian dan kalikan. Jadi limit X menuju A dari fx kali limit X menuju A dari gx. Juga di limit X menuju A dari fx per gx pecah lagi menjadi 2. Cantik tulis bagian ini nanti ya. Karena ketika saya suruh lihat teorema limitnya, kamu harus paham. Dan ketika ditanya orang, kamu bisa bertanggung jawab. Buktinya bagaimana sifat-sifat atau teorema limit ini benar, kamu lihat di bukunya ada. Sudah? Nah, meskipun sekarang tidak terlalu banyak kita menggunakan teorema limit ini. Kemudian limit X menuju A dari fx pangkat n sama aja dengan hasil limitnya ini pangkatkan dengan n. Atau limit X menuju A dari akar pangkat n dari sebuah fungsi, hasilnya adalah akarkan aja akar pangkat n kan limit X menuju A dari fungsi fx. Saya pikir sampai di sini dulu supaya tidak terlalu panjang videonya. Kemudian nanti kita akan bahas yang lebih menarik lagi di pertemuan berikutnya. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.